Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mempelajari Sekolah Sabat, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami siap untuk mempelajari firman Tuhan. Hadirlah bersama kami Tuhan, agar kami boleh mengerti setiap pelajaran yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus, kami serahkanlah kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Yesus Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin 22 Mei 2023. Anggur murka. Bacalah Wahyu 17 ayat 1, 2, dan 15 dan Wahyu 18 ayat 1 sampai 4. Seberapa luas pengaruh Babel? Wahyu 17 ayat 1, 2, dan 15 berkata, "Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, 'Mari sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya.' Lalu ia berkata kepadaku, 'Semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa.'" Wahyu 18 ayat 1 sampai 4. "Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, 'Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedang-pedang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya.' Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, 'Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya.' Sistem gereja yang telah jatuh memiliki jangkauan internasional yang mempengaruhi orang-orang di seluruh dunia dengan tipuannya. Iblis sangat marah karena Injil akan diberitakan kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Jadi dia menggunakan setiap penipuan yang mungkin untuk mengikat pikiran penduduk bumi. Terdapat dalam Wahyu 14 ayat 6, Matius 24 ayat 14, Wahyu 17 ayat 2. Wahyu 17 ayat 2 berkata, melanjutkan penjelasannya tentang misteri Babel besar dengan menyatakan bahwa dia telah melakukan percabulan dengan raja-raja di bumi. Apa itu zina? Ini adalah persatuan terlarang dalam sistem gereja yang jatuh, bersatu dengan negara. Dalam sistem gereja yang benar, gereja dipersatukan dengan Yesus Kristus. Gereja yang jatuh memandang kepada para pemimpin politik dunia untuk kekuasaan dan otoritas. Ia meminta negara untuk menegakkan keputusannya. Alih-alih untuk menarik kekuatannya dari Yesus sebagai kepalanya yang sebenarnya, dia mencari dukungan dari negaranya. Wahyu 17 ayat 2 melanjutkan penggambaran dramatisnya. Dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Simbolisme sari buah anggur yang murni digunakan di seluruh perjanjian baru untuk melambangkan darah Kristus yang tak tercemar dan yang murni, yang dicurahkan untuk keselamatan kita di kayu salib. Matius 26 ayat 27 sampai 29. Dalam Lukas 22 ayat 20, Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ketika anggur Injil yang baru dan murni dibelokkan, dan ajaran firman Allah digantikan dengan ajaran para pemimpin agama manusia, itu menjadi
anggur Babel. Lihat Matius 15 ayat 9. Matius 15 ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perhatikan juga bahwa Allah memanggil umatnya keluar dari Babel. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa rusak dan jahatnya sistem ini, jangkauannya begitu luas sehingga mencakup, setidaknya untuk waktu tertentu, umatnya yang setia atau umatku. Wahyu 18 ayat 4. Sebagaimana dia menyebut mereka. Namun, waktunya akan tiba ketika Tuhan akan memanggil mereka keluar dari sistem yang rusak dan jahat itu, yang akan segera jatuh karena sifatnya yang rusak dan yang jahat. Sistem ini tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Wahyu 18 ayat 2. Apakah peran mereka yang mengumandangkan pekabaran 3 malaikat yang digunakan oleh Tuhan untuk memanggil umatnya keluar dari Babel? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap pelajaran yang Engkau berikan pada kami, agar boleh kami bisa mempelajari dan boleh merubah kehidupan kami lebih setia dan dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami. Kami serahkanlah kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin.